Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa HWC, berjumpa lagi bersama saya Peter Detti. Kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah kepahlawanan seorang wanita yang tangguh dan semangatnya tidak kalah dari para lelaki. Siapakah dia? Ya, dia biasa kita kenal dengan sebutan Laksamana Malahayati atau biasa disebut dengan Kemalahayati. Sepanjang catatan sejarah, belum ada yang dapat memastikan kapan sebenarnya Malahayati atau Laksamana Malahayati itu lahir. Diperkirakan Malahayati lahir pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Malahayati adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Syahid Shah Putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Salahuddin Syah sendiri adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mugayyad Shah, yaitu merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Di tahun 1575 Masehi, Laksamana Mahmud Syah memimpin armada perang bersama armada Banten yang dipimpin oleh Pangeran Arya bin Maulana Hasanuddin di Malaka untuk menangkis serangan Portugis dalam pertempuran dekat pangkalan La Formosa. Laksamana Mahmud Syah gugur di atas kapal komandonya Selawah Agam. Akibat kepergian ayahandanya, Malahayati terpukul dan bersumpah akan berjuang untuk melawan penjajah. Di umur 17 tahun, Malahayati menikah dengan Laksamana Muda Ibrahim, bawahan dari mendiang ayahnya. Namun, saat melakukan patroli, ada 6 kapal Portugis yang merampas rempah-rempah di perairan Pulau Alang Besar. Saat kapal Portugis akan digeledah, mereka menolak. Kemudian, kalian tahu? Benar, terjadilah pertempuran laut. Peluru meriam dari kapal Portugis menghantam kapal Laksamana Muda Ibrahim. Karena Laksamana Muda Ibrahim tidak sempat mengelak, beliau pun akhirnya gugur dalam pertempuran itu. Mengetahui suaminya tewas, Malahayati berjanji akan menuntut balas, meneruskan perjuangan sang suami. Untuk membalaskan dendamnya, Malahayati meminta Sultan Al-Makamil untuk membentuk armada Aceh. Adapun pasukan yang dipimpin oleh Malahayati tersebut disebut sebagai armada Inong Bale. Inong berarti wanita dan Bale berarti janda. Malahayati bersama-sama dengan pasukan Inong Bale mulai terlibat dalam berbagai pertempuran. Awalnya, pasukan itu terdiri dari 1.000 orang wanita janda. Kemudian pasukan tersebut berkembang hingga Malahayati memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale. Luar biasa bukan? Ya, pasukan Inong Bale ini pun mulai terlibat dalam berbagai pertempuran, baik melawan Belanda atau Portugis. Tidak hanya di Selat Malaka, mereka juga bertempur di daerah pantai timur Sumatera dan Malaya. Inong Bale membentuk sebuah benteng. Benteng tersebut dibangun dengan tinggi kurang lebih 100 meter dari permukaan laut. Benteng Inong Bale berada di daerah Lamreh, yaitu Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Tidak hanya berfungsi sebagai benteng, tempat ini juga digunakan untuk akomodasi para janda yang suaminya gugur dalam pertempuran. Benteng Inong Bale adalah benteng perempuan pertama
yang digunakan untuk melatih para janda menjadi pejuang tangguh. Hasrat seorang Kemala Hayati yang ingin meneruskan perjuangan suaminya, sampai-sampai ia melanjutkan pertempuran laut dengan menggunakan baju suaminya. Malahayati mengambil alih pertempuran dan berhasil menenggelamkan 3 kapal Portugis. 2 kapal ditawan dan 1 kapal melarikan diri. Keberhasilan tersebut tersiar luas hingga Aceh, bahkan Banten dan Eropa. Pada usia 22 tahun, seorang Kemala Hayati sudah diangkat menjadi seorang Panglima Armada 5 Kerajaan Aceh dengan pangkat Laksamana Muda. Dan peristiwa yang paling heroik yang beritanya sampai ke negeri Eropa bahkan Cina adalah kisah heroik seorang Kemala Hayati yang terjadi pada tanggal 21 Juni 1599, yaitu saat Aceh didatangi oleh Kapten de Houtman bersaudara, yaitu Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Tujuan mereka ke tanah Aceh pada awalnya adalah untuk membeli rempah-rempah, yaitu lada Aceh yang memang sudah terkenal di lidah orang Eropa pada saat itu. Awalnya, hubungan pendatang dari Eropa tersebut dengan Kesultanan Aceh terjalin baik-baik saja. Namun, akibat sikap Belanda yang pongah dan adanya provokasi dari bangsa Portugis, situasi menjadi memanas dan terjadilah pertempuran di atas laut. Sultan Alauddin memerintahkan Kemala Hayati untuk menyerbu 2 kapal tadi yang masih berada di Selat Malaka. Dan terjadilah duel maut antara Cornelis de Houtman dan Kemala Hayati. Begitu gagahnya Kemala Hayati menangkis serangan Cornelis de Houtman yang menggunakan pedang panjang, sementara ia hanya bersenjatakan rencong saja. Kemudian Cornelis tewas seketika ditikam oleh Kemala Hayati. Sementara adiknya Frederik de Houtman kemudian ditangkap dan menjadi tahanan kerajaan Aceh. Tidak hanya itu saja keandalan seorang Kemala Hayati. Sedari kecil, Malahayati sudah dikenalkan dengan berbagai macam ilmu. Ia pun menguasai berbagai macam bahasa asing seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris. Malahayati juga pandai berdiplomasi. Hal ini dibuktikan dari keterlibatan beliau dalam mengurusi masalah internal kerajaan dan bertugas sebagai juru runding. Setelah peristiwa penikaman Cornelis de Houtman oleh Kemala Hayati, kapal Belanda yang dipimpin oleh Van Kardijn datang pada tanggal 21 November 1600. Kapal Van Kardijn melakukan suatu kesalahan. Sebelum mereka memasuki pelabuhan Aceh, mereka rupanya merampas lada milik para pedagang Aceh. Akibatnya, ketika ada kapal Belanda lagi yang dipimpin oleh Laksamana Jacob van Neck, Malahayati memerintahkan anak buahnya untuk bersikap tidak ramah kepada rombongan Van Neck tersebut, guna meminta ganti rugi atas dirampasnya kapal dagang Aceh. Sultan Aceh meminta untuk menawan semua kapal yang berlabuh di pelabuhan Aceh. Pada tanggal 23 Agustus 1601, kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Gerald de Rooy dan Lawrence Baker tiba di pelabuhan Aceh. Kapal tersebut sengaja datang atas perintah Pangeran Maurits untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Aceh.
Keduanya mendapat perintah untuk menyampaikan surat dan hadiah kepada Sultan Aceh. Sebelum surat tersebut disampaikan kepada Sultan Aceh, Malahayati dengan Laksamana Lauren Baker serta Komisaris Gerald de Rooy melakukan perundingan. Perundingan itu pun menghasilkan kesepakatan bahwa Kerajaan Aceh akan membebaskan Frederik de Houtman asalkan Belanda memberikan ganti rugi sebanyak 50.000 gulden kepada kapal-kapal Aceh yang dirampas oleh Van Kardin. Dan jika syarat itu terpenuhi, maka kapal-kapal Belanda kembali diperbolehkan berdagang di Aceh. Dan perundingan itu pun berhasil. Malahayati bisa jadi tidak seterkenal Cut Nyadin, Kartini, ataupun para tokoh pahlawan wanita lainnya di Indonesia. Namun, semua jasanya tidak bisa dilupakan begitu saja. Usaha menumpas kapal-kapal penjajah serta membuat armada Aceh yang kuat hingga disegani negara lain perlu dihargai, dan dirinya membuktikan bahwa perempuan bisa memiliki peran layaknya seorang laki-laki, seperti bertempur, hak untuk mendapat pendidikan, dan berdiplomasi. Oleh karena itu, pada tanggal 6 November 2017 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Sebagai perempuan, patutnya kita bisa menjadikan Malahayati sebagai suri tauladan yang baik. Malahayati memanglah seorang panglima tempur yang tegas dan tangguh. Oleh peneliti Barat, Malahayati disejajarkan dengan Semiramis, permaisuri Raja Babylon, dan Katerina II, Kaisar Rusia. Kita sebagai wanita Indonesia tidak perlu memaksakan diri untuk bisa sekeras ke Malahayati. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita sebagai wanita mampu untuk bersikap tangguh sekaligus lembut dan bijaksana. Itulah Laksamana Malahayati, singa betina dari Aceh. Dan salah satu pahlawan yang sangat besar jasanya dalam menumpas penjajah. Pahlawan wanita yang mampu menunjukkan bahwa emansipasi sudah ada dari sejak zaman dahulu. Atas jasanya, nama beliau pun diabadikan menjadi nama Universitas Malahayati di Bandar Lampung. Selain itu, Malahayati pun menjadi nama kapal perang NKRI. Demikian kisah kepahlawanan seorang wanita yang perkasa yang berasal dari Aceh, yaitu Malahayati. Semoga kisah ini mampu menginspirasi bangsa Indonesia, terutama kita sebagai wanita Indonesia. Tidak perlu memaksakan diri untuk bisa sekeras Laksamana Malahayati. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bagaimana kita sebagai wanita mampu bersikap tangguh sekaligus lembut dan bijaksana. Jadi, tidak perlu berkecil hati. Mari, let's change the world with the world. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat. Bye.